dan anggota Komisi 6 yang saya hormati Pak Mufti, Ketua BPKN, kemudian ada beberapa influencer di bidang kosmetik, ada beberapa dokter-dokter juga. Jadi ini kalau saya melihat fenomena skincare ini mirip seperti binary option. Jadi masyarakat ini disuguhkan oleh sebuah flexing-flexing, tapi kadang-kadang tidak sesuai. Saya masih ingat 2022 lalu itu ketika rame binary option, salah satu yang di DPR yang kemudian memberantas binary option itu sama. Dan ternyata saya melihat ada di paparan tadi itu skincare, kosmetik, dan lain sebagainya mirip. Akan tetapi, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, dan juga masukan untuk para sekretariat, jadi pada agenda sore hari ini, itu adalah kita mendapatkan masukan terkait perlindungan konsumen. Jadi Bapak Ibu semuanya matur suwun sudah menyampaikan keluh kesah audiensi, tetapi mohon undangan itu juga dibaca lebih detail. Karena kami tadi ini mendengarkan masukan berkaitan dengan perlindungan konsumen dari Pak Ketua BPKN, dari Mbak Vera, sama sedikit tadi dari Pak pengacara. Seperti itu. Tapi tetap kami mengapresiasi sudah memberikan edukasi berkaitan dengan skincare, kemudian kasus-kasus yang banyak terjadi, dan juga ada beberapa yang sudah mendampingi korban, juga kami ucapkan terima kasih. Akan tetapi sekali lagi di sini dari nama-nama yang kita undang kita belum mendapatkan masukan. Kira-kira apa masukannya ini? Kita ini rapat di sini fokusnya memang alhamdulillah ada yang menyampaikan audiensi berkaitan dengan permasalahan. Tetapi kita belum mendengar masukan kira-kira apa dari para pelaku review atau mungkin yang memiliki keahlian di bidang kosmetik ini, kira-kira masukan untuk perbaikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 9, 8 tahun 99 itu kira-kira apa? Kita belum dengar ini dari tadi nih. Yang ada malah review aja ini. Padahal kita pengen dengar itu masukannya. Jangan kemudian ini kan review ini kan berarti langkah terakhir nih. Lah, perlindungan konsumen kan preventifnya. Akan tetapi dari tadi kita belum mendengarkan. Lah nanti monggo dari Dokter Amira, dari Dokter Francisca, dari Mbak Vera itu bisa memberikan masukan kepada kami yang lebih komprehensif. Mumpung ada BPKN juga. Karena memang mohon izin, bukan kita tidak menerima audiensi, enggak. Kita juga bersyukur tadi ada yang melaporkan audiensi dan memberikan kita informasi. Tetapi fokus kita di sini adalah mendapatkan masukan berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena Komisi 6 ini lagi membahas, lagi membentuk panitia kerja agar Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini lebih sempurna. Jadi kalau kesah dari Pak Ketua BPKN bisa diakomodir, kemudian tidak perlu ada sampai ada dua belah pihak kalau saya melihat ini. Ada yang dari pihak pelaku produsen, ada yang dari pelaku reviewer. Saya nggak mau masuk ke ranah ini, mohon izin pimpinan. Karena sebelum rapat tadi saya sudah menyampaikan juga ke pimpinan, ada oknum reviewer yang ditenggarai melakukan pemerasan, yang ditenggarai melakukan uji lab di klinik yang tidak terakreditasi. Saya tidak menyebut siapa dan saya tidak mau masuk ke ranah itu, saya kembalikan ke agenda. Agenda di sini adalah kita ingin mendapatkan masukan. Panjenengan semua di sini yang lebih jago. Panjenengan semua di sini juga berpengalaman. Baik mendampingi korban ataupun mereview, mempelajari berkaitan dengan kosmetik. Jadi salah satu sektor di perlindungan konsumen yaitu kosmetik dan obat-obatan, kita bisa mendapatkan masukan yang komprehensif. Karena kosmetik dan obat-obatan ini baru salah satu sektor. Belum nanti sektor-sektor yang lain. Jadi monggo nanti bisa dimasukkan dalam jawaban tertulis dari para pelaku, disampaikan aja masukan kepada kami. Oh, ini nih ada nih masukan. Supaya konsumen kita tidak dirugikan. Supaya konsumen kita tidak termakan flexing. Supaya konsumen kita lebih cerdas. Kira-kira masukan-masukan itu yang kita butuhkan dari para pelaku-pelaku ini. Itu yang pertama kepada para dokter-dokter ini. Kemudian selanjutnya saya ke BPKN.
Di paparan tadi disampaikan yang menjadi repot adalah apabila itu rantai produksinya panjang. Terkadang produsen itu juga bisa menjadi konsumen. Dalam hal ini, kalau kita ambil contoh untuk pelaku industri kosmetik, produsennya itu biasanya maklum di tempat lain. Nah, batasan-batasan mereka kapan sebagai produsen dan kapan sebagai konsumen, ini saya rasa yang perlu dirumuskan. Monggo nanti kalau teman-teman yang di sini ingin memberikan masukan tambahan juga tidak apa-apa. Jadi supaya nanti ketika kita merumuskan undang-undang perlindungan konsumen yang baru ini lebih komprehensif. Jadi batasan-batasan atau mungkin sampai mana Pak ranahnya itu Pak? Kapan dia sebagai produsen, kemudian kapan dia sebagai konsumen itu bisa dirumuskan. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, terkadang kita ini hanya fokus pada produk barang. Akan tetapi ada juga produk jasa yang seringkali konsumen ketipu Pak. Yang sering kali konsumen dibujui kalau bahasa orang Jawa. Dihapusi Pak. Ini kan kadang-kadang bias. Mungkin kalau di sektor kosmetik dan obat-obatan ini jasa konsultasi. Oh nanti kalau pakai ini, belum beli produknya. Ini batasannya sampai mana? Kapan ketika dia, contoh nih Pak, mungkin kepada para dokter-dokter juga, contoh, konsultasi, saya harus pakai apa? Kemudian yang memberikan jasa konsultan, merekomendasikan A, B, C. Dan kemudian dikembalikan kepada konsumen untuk mengambil keputusan, belinya, treatmentnya, atau mengambil langkah seperti bagaimana. Dan ternyata, contoh-contoh aja ini, tidak sesuai dengan yang diputuskan. Lah berarti ini di mana nih ranahnya ketika konsumen mau mengadu? Apakah ini salah daripada jasa konsultannya? Atau mungkin ini produsen obatnya? Lah batasan-batasan seperti itu monggo nanti kalau teman-teman mau memberikan masukan silahkan. Yang kita butuhkan di situ para dokter-dokter, ibu-ibu dan bapak-bapak itu. Kemudian yang terakhir, ini wabil khusus kepada BPKN, ada 12 poin yang sudah dirumuskan oleh Pak Mufti dan juga seluruh jajaran dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 12 poin ini Pak, silahkan dibuatkan skemanya Pak. Skema detailnya seperti apa, kemudian di klaster Pak. Kira-kira yang prioritas utama itu poin 1, 3, 7 contoh, itu prioritas A. Prioritas B, 2, 9, 11, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ketika nanti kita di Panja itu melakukan perumusan, itu tahu nih, oh ini yang diprioritaskan dan harus segera dijalankan. Karena besar harapan kami Pak, dari panitia kerja perumusan untuk Undang-Undang Perlindungan konsumen ini memang posisinya paling lemah, Pak. Ibu-ibu semua di sini, para korban dan bapak-bapak, saya rasa juga sepakat. Tapi konsumen ini juga kadang-kadang untuk mendapatkan informasi yang utuh, itu juga sulit. Oknum produsen ada yang nakal. Oknum regulator ada yang nakal juga. Oknum reviewer ada yang nakal juga. Nah, ini supaya kemudian kejadian-kejadian seperti ini tuh tidak berkelanjutan, Pak. Kita membutuhkan pembahasan yang komprehensif di sini itu ya biar konsumen kita tuh berdaya. Ketika mereka merasa dirugikan baik itu untuk pembelian produk barang dan jasa itu tidak merasa dirugikan dan kalau dirugikan itu bisa melaporkan dan lapornya jelas kemana. Saya kira itu pimpinan dan kepada seluruh jajaran yang hadir, Ketua BPKN, Dr. Amira, Dr. Maria, dan Mbak Vera. Terima kasih atas waktunya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hakim. Pak Mufti silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, terima kasih atas kadernya Ketua BPKN, Dr. Amira, Dr. Mira, Dr. Vera, dan eh, Pak Sunan Kalijaga yang kita tahu ya. Nah, kapan-kapan